Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dukun Mobil Nono. Kali ini yang kita bahas adalah tentang booster rem punya Opel Blazer. Permasalahannya, ini remnya badel, keras. Sebenarnya kalau saya coba, ini tidak begitu keras, tapi lebih keras daripada mobil pada umumnya. Karena setelah saya coba, booster rem ini masih ada perbedaan antara mesin dihidupkan dan mesin dimatikan. Itu ada perbedaan tekanan pada injakan pedal, sehingga kalau saya rasa ini hanya kinerja booster remnya saja yang tidak sempurna, sehingga akibatnya badel gitu. Dan setelah pedal rem itu diinjak, stasionernya itu berubah mendadak, itu naik turun. Jadi indikasinya pada rem tersebut diinjak, ada kebocoran udara masuk ke intake manifold, sehingga menyebabkan gangguan pada stasioner pada saat pada rem tersebut diinjak. Penyebabnya seperti apa? Mari kita teliti, teman-teman. Booster remnya itu yang bermasalah bagian mana? Mari kita teliti bersama-sama. Booster rem Chevrolet Blazer, Opel Blazer ini kendalanya remnya keras. Jadi sebenarnya remnya juga berfungsi, boosternya berfungsi. Pada saat mesin dihidupkan dan mesin dimatikan itu ada perbedaan tekanan. Kalau dihidupkan menjadi ringan, kalau dimatikan menjadi keras. Tetapi ini boosternya kinerjanya tidak seperti booster pada umumnya yang masih normal. Kalau yang normal itu sensitif, diinjak dengan sedikit sentuhan saja booster sudah bekerja, tetapi booster rem ini enggak. Jadi ini injaknya harus agak dengan tenaga, tetapi tetap bisa membantu pengeriman. Jadi bisa dikatakan kinerja booster rem ini tidaklah 100%. Sebenarnya berkisar sekitar 75% membantu peringanannya. Setelah kita teliti, ini kita bongkar. Ini sudah kita bongkar ya. Kerjanya booster rem itu adalah menghubungkan valve-nya ini, menghubungkan ruangan di depan membran dan juga menghubung dan menutupkan ruangan di belakang membran. Karena kalau pedal rem diinjak, misalnya diinjak begini ya, ini diinjak seret gini, ini ruangan vakum yang di belakang dan di depan membran ini tidak terhubung. Jadi membuntu yang bagian belakang, sehingga isapan vakum ini langsung mengarah ke membran yang ini. Jadi ini ketarik ini, seret gitu. Maju, akhirnya meringankan beban rem. Nah, kalau pedal dilepas, ruangan antara depan dan belakang sini ini terhubung, sehingga vakum itu isapannya menjadi seimbang antara depan membran dan belakang membran, sehingga pengerimannya itu berhenti, mundur sendiri, dan tidak terjadi gerakan maju pada pusrod ini, plunger pusrod ini tidak terjadi gerakan maju. Nah, yang mengatur adanya pembukaan dan penutupan ruangan di depan membran dan di belakang membran adalah valve. Valve-nya adalah seperti ini. Ini adalah valve-nya seperti ini. Ini konstruksinya nggak sama dengan mobil lain, tetapi prinsip kerjanya tetap sama. Kita lepas nih, ini lubang ini menghubungkan ruangan depan sini dan ruangan belakang membran dan depan membran itu bisa berhubungan melalui valve ini, valve yang di dalam ini. Kerjanya gini, kalau lagi ya mundur begini, otomatis ruangan ini dan ruangan ini terbuka. Nah, ini bersentuhannya dengan ini dengan ini ada ini namanya apa ini? Ini nanti bersentuhan dengan karet itu. Kalau ini tertekan sini, tek ini menyentuh ini, akhirnya rapat, udara dari depan tidak masuk ke sini, vakum dari sini tidak masuk ke belakang sini, sehingga ini berhubungan dengan udara luar, ini berhubungan dengan vakum, jadi bisa mendorong maju lah. Nah, kalau lepas pedalnya ini mundur begini, mundur gini, akhirnya ruangan di depan membran dan di belakang membran ini berhubungan lagi, sehingga
tekanan ini turun kembali ke belakang sini. Prinsip kerjanya seperti ini. Nah ini kendalanya pada booster rem ini perkiraan saya penutupan bagian depan itu tidak rapat sehingga vakumnya ini masih brojol ke belakang pada saat pedal rem diinjak. Jadi tekanan vakumnya, hisapan vakumnya menjadi tidak maksimal karena bocor. Nah, saya menganalisa bocornya karena ini saya rasa-rasa. Sebentar, jelas ya. Kalau saya rasa-rasa ini ada bagian yang, nah ini enggak rata ya. Yang ini cekung, yang ini rata. Jadi kalau kiri menyentuh karet valve di dalam sini, rasa-rasanya ini kok menjadi tidak rapat ya. Perkiraan saya begitu. Akhirnya vakum ini tetap bisa brojol ke belakang membran sini. Itu menyebabkan akhirnya hisapannya kurang maksimal. Jadi ini nanti coba akan kita ratakan kembali ini. Ini seperti ini konstruksinya. Punya Opel Blazer. Semua mobil cara kerjanya sama, cuma partnya berbeda. Nah seperti ini. Ini lihat ada yang nyentuh dan ini tidak nyentuh. Jadi nanti kita ratakan ulang. Ini kalau kita lihat dengan menggunakan mistar ini ya, seperti ini ada yang kelihatan agak kelong, agak aus ini, atau ini dulu sengaja digerinda atau enggak apa. Ini yang bagian sini memang agak menggantung ya, yang bagian sini agak menggantung kelihatannya. Nah itu agak menggantung sedikit itu. Jadi emang kurang rata. Ini kita ratakan lagi. Ini seperti ini kelihatan kalau kena sinar matahari. Nah seperti ini. Yang ini ada aus, agak dalam, yang ini tinggi. Nah jadi ini sudah kita ratakan lagi. Ini terus nanti masukkan kan sini. Ini kita sekur, kita gesek-gesekkan gini. Kalau sudah rata nanti kita tiup atau kita hisap ini mampet apa enggak. Nah jadi ini sudah tadi sudah kita ratakan, terus masuk kita putar-putar gini, nanti kan kelihatan kalau sudah rata kelihatan. Terus ini ditekan, terus kita hisap, ternyata sudah mampet. Mudah-mudahan ini sudah bisa digunakan kembali ya. Ini kita rakit kembali, clear sini, masuk. Nah ini nanti perlu 2 orang untuk memasang ini karena ini agak sulit menekan sambil memutar ya. Kita pasang lagi. Tenang. Kita pasang push rodnya, ini masuk ke sini. Seal sudah selesai, tinggal pasang di mobil. Kita pasang dulu, selanjutnya akan kita coba hasilnya bagaimana. Ya, Opel Blazer kita lakukan test drive, pengirimannya bagaimana. Kita cari rute dalam saja, ya tidak membahayakan.
Tapi ya itu remnya responsif banget. Sekarang malah jadi lebih responsif. Nah ini remnya kalau diinjak sudah terasa responsif. Nah tadi sudah kita pakai, kita coba, ternyata lebih pakem ya. Sekarang mari kita lihat perubahan stasioner apabila kita injak remnya. Karena kemarin itu kalau rem diinjak itu stasionernya langsung berubah grubuk gitu. Nah sekarang kita injak, ternyata RPM cenderung stabil. Nah ini cek engine-nya nyala ya. Nanti kita scan apa penyebabnya. Yang jelas kemarin sebelum masuk sini cek engine ini sudah nyala. Nanti kita scan sekalian. Ini kita lihat, kita injak stabil, lepas, tap, injak stabil. Nah karena kemarin itu kalau kita injak itu RPM-nya gerubuk-gerubuk karena vakumnya itu ngobos. Jadi menjadikan isapan dari manifold itu bisa langsung tembus ke udara luar, diakibatkan oleh valve yang tidak rapat tadi. Ini sekarang sudah berhasil. Nah alhamdulillah sudah selesai.